Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar teman-teman. wabarakatuh. Hari ini buka Q&A sama teman-teman semua gitu. Kebetulan sudah ada 4 pertanyaan yang masuk gitu. 4 atau 5 ya? 5 aja. Ada 5 pertanyaan yang udah masuk. Yang pertama, kenapa mau nikah sama dia? Siapa yang jawab duluan? Ayolah. Hah? Ayolah. Kenapa mau nikah sama dia? Sama dia? Kenapa mau nikah? Nggak tahu. Tadi saya jawab, giliran gak di video aja jawabannya bagus-bagus, giliran di video ini Ya kalau jawaban formalnya kan ya buat ibadah gitu kan. Terus kenapa ini? Kan banyak yang lain Nah, gitu. pertanyaannya kenapa ini? Pertama kali kenal itu karena dia itu taunya yang bagus, yang bagus. enggak bang bagus gitu. Jadi pertama kali kenal taunya itu rajin puasa gitu Masya kan. Allah. Gitu. Tiap hari tuh nanya ini tuh jam berapa sih ajan maghrib jam berapa? Bukan gitu. pencitraan ya. Enggak tahu deh. Dulu iya. Kayak gitu. Terus kenal juga kan di komunitas pecinta anak yatim kayak gitu, jadinya kan tahu dia senang berkegiatan sosial kayak gitu. Sama yang satu lagi ya, kenapa bisa milih dia, karena saya ngerasa nyambung gitu. Bukan sama ya, kalau sama itu mustahil gitu karena kan manusia beda ya gitu kan. Iyalah. Tapi kita punya ketersinambungan, apa sih bahasa ini ya? Intinya sih soal gombal-gombalan, Intinya sih TikTok banget, gimmick banget. Pokoknya gitulah gitu. Aduh. Kalau kamu sendiri jawabannya apa? Kalau aku, karena cuma dia yang berhasil menerobos segala izin. Setelah berkali-kali yang lainnya Dikira gagal, mau hanya bikin SIM dia kali. yang berhasil sampai ke tahap menikah. Karena ada yang sebelumnya juga sudah sampai tahap keluarga, tapi ya belum jodoh. Cuma dia, ya udah terima. Padahal belok-beloknya banyak loh itu. Iyalah, namanya mau nikah ya ibadah yang paling berat. Itu tuh pokoknya pasti deh yang mau nikah ngerasain gitu. Banyak yang menggoyahkan, tapi tetap stick with the rule. Insyaallah. Lanjut. Pertanyaan kedua, rencana punya anak berapa? Tanpa direncanakan Allah sudah kasih satu. Ini anaknya aja lagi tidur ini sebenarnya di bawah sini. Emang ayah mau berapa? Hah? Mau berapa? Ya kalau dikasih sepasang alhamdulillah. Aduh, jadi bilangnya sepasang. Giliran ke aku bilangnya berapa? Enggak sepasang. Enggak, bilangnya kemarin Iya. minimal 3. Kalau bisa banyak. Sepasang. Bohong. Pasang cewek cowoknya ada 3. Astagfirullahaladzim. Jadi 6. Iya, orang dia pengennya banyak. Enggak usah dikasihnya sama Allah aja. Cuman ya harapannya ganjil. Jadi 6 ya? Enggak jadi genap. Iya, nggak bisa pasang lah Bisa tuh. sepasang. Aku Ya. sih yang penting satu anak semoga bisa 2 tahun menyusui. Biar haknya penuh. Intinya dijeda coy. Dan sebelum usia berapa? 35. Oh, iya. Jadi dia ada 2. Berarti bener 2 kali lagi. 2 kali lagi. 2 aja. Kenapa 3 jadi ganjil? 2 kali lagi kan? 2 kali lagi. Alasan usia. Iya. Dasar manusia. 2 kali lagi. Lanjut. Yang ketiga, rencana punya rumah enggak? Rumah ya? Yang pertama sih kepikiran rencana punya rumah. Ada rencana mah gitu, cuman realisasinya sekarang atau kapan belum tahu gitu. Pertanyaannya kan Doain kapan ya? aja. Iya, pertanyaannya rencana punya rumah kan. Kalau pertanyaan punya atau enggak punya, tapi kalau kapannya belum tahu gitu. Malah kalau aku mah pengennya punya apartemen bukan rumah. Sempet mikir gitu, kalau rumah kayaknya gimana gitu,
jadi lebih sukanya apartemen, tapi ya wallahu alam, yang penting kita udah siapin nabung ya, dana-dana. Insya Allah. Lanjut, cara ampuh nahan keinginan yang gak terlalu butuh. Berat ya. Kalau aku sih ini karena udah punya anak sih, jadi setiap yang kayak keinginan doang gitu ya, bukan kebutuhan, aku suka mikirnya panjang, mendingan buat anak, mendingan invest gitu. Nah kebetulan aku emang suka investnya di logam mulia kayak gitu. Nah itu pun mikirnya untuk jangka panjang, lebih untuk pendidikan anak sih dibandingkan buat yang lain-lainnya. Pokoknya prioritas yang di otakmu itu anak gitu, jangan sampai anak terbengkalai. Tapi kalau mengenai keinginan, terutama saat ini karena lagi nyusui, aku paling susah memendam keinginan pengen makan. Jadi tuh emang masih banyak yang dana-dana bocor di GrabFood. Makan. Terus jajan karena nggak bisa, kalau udah lapar tuh nggak bisa nahan. Nah makanya Galak yang kalau tadi, ibu-ibu nyusuin betul belum makan sekali. itu galak. Itu emang bener logika langsung putus, langsung Ibu nggak nyambung. menyusui terus sedikit lagi mau dapat, oh itu galak. Curhat Pak. Iya tapi emang bener. Makanya ketika tadi dia bilang kenapa mau nikah karena rajin puasa, emang bener. Dulu waktu single tuh puasa gampang banget, tapi pas udah 2 tahun abis nikah, ya Allah, ini udah 2 tahun udah vidya, iya kodoknya belum. Bahkan mau nyoba yang sunnah aja buru-buru setengah hari, jam 8 aja udah buka, udah nggak kuat, udah gemeteran. Ya Allah alam. Haus. Ya gimana? Cara nahan apa? Keinginan yang nggak terlalu butuh. Cara nahan keinginan yang nggak terlalu butuh. Sama sih pikirannya ya. Kalau misalkan mau jajan-jajan itu mikir-mikir sih, gitu. Di sekolah kan istilahnya di tempat kerja gitu. Banyak sih kalau misalkan yang mau ngajak-ngajakin jajan-jajan gitu mah banyak. Cuman kadang-kadang mikir, oh nih nanya berapa harganya gitu. Oh masih worth it enggak sih gitu sama kebutuhan yang ini gitu. Kalau misalkan enggak masih ketahan sama catering makan sih yang sekolah atau di tempat kerja, ya alhamdulillah udah gitu. Paling ya jajan-jajan yang sederhana lah, enggak yang berlebihan. Kalau untuk yang beli-beli mainan Hobi. atau hobi-hobi gitu sih nggak ada sih alhamdulillah. Terakhir nih untuk sesi ini ya, nggak tahu tadi Q&A-nya masih jalan. Cara bersinergi dalam agama. Poinnya sih kalau dari aku ya mikirnya, selama apapun masalah sih pasti ada aja sih, cuman emang kalau tergantung kitanya gitu. Kalau emang sudah ngembaliin itu sama Allah sih, insya Allah akan ada titik di mana kita harus kembali lagi ke agama, kita harus kembali lagi ke tujuan nikahnya kayak gitu, supaya ketika nanti kita bersinergi gitu, terutama dalam hal agama, alhamdulillah kan kita sama-sama ngaji gitu, sama-sama kalau dibilang paham sih belum paham banget, setidaknya sama-sama sedang belajar gitu. Jadi ya bentuk sinergi kita dalam agama seperti itu gitu. Belum sampai tahap yang berat sih, maksudnya sampai yang tahap saya ngajar hafalan ke dia belum sampai tahap itu. Cuma sama-sama lebih saling mengingatkan tentang ibadah-ibadah yang sama terkait dengan interaksi yang sesuai dengan ajaran agama seperti apa. Iya ya, kalau dulu saya emang impiannya tuh pengen kayak gitu kan, kalau dengar ustadz gitu ya, nikah sama ini biar bisa sambil setoran hafalan. Ampun. Tapi pada kenyataannya nikah tidak se-UU itu. Tidak se-UU. Masya Allah gitu kan, ngejaga hafalan, Masya Allah banget beneran gitu. Ya jadi minimal banget ya ibadah-ibadah yang wajib gitu, saling ngingetin gitu.
Terus juga alhamdulillah ya emang penting banget kalau mau nikah tuh ya pastikan sekufu gitu. Ya alhamdulillah kita berdua sama-sama itu ngaji, dan ngajinya itu beneran satu visi satu misi, jadinya gampang tektok gitu. Dan kalau salah satu lalai ingetinnya gampang gitu, kita pun tahu siapa gurunya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya udah agak lepas arah ya tinggal diingetin lagi aja, mendekat ke guru gitu, ngaji lagi gitu. Karena kalau ngandelin ke pasangan ya gitu, kadang ya namanya ego masih ada gitu loh. Kadang pengennya belajar sendiri, nyari sendiri kayak gitu kan gitu, lebih ngedengar ke guru masing-masing. Jadi ya jangan sampai putus, maksudnya di situ. Itu aja sih. Itu ya Ya, cukup untuk sementara. Sambil jalan nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya untuk di video selanjutnya siapa yang mau barangkali nanya? siapa barangkali kan ada yang mau nanya, namanya kan baru pertama kali Pede nyoba banget ya ini gitu kan. sumpah. Cuman ini bukan Q&A marah-marah ya. Nggak ada Q&A marah-marah di sini. Di Q&A seru-seruan aja. Aduh, iya. Kayak gitu. Dah itu aja. Ya udah sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau nonton. Mohon maaf nih, bukan selebgram, sekali lagi cuma belajar, ingin sharing aja tentang kehidupan pernikahan gitu, atau tentang pasangan gitu. Khususnya buat teman-teman yang baru persiapan menuju ke pernikahan gitu, supaya tidak salah langkah. Ya kita juga bukan yang udah bagus banget Iya, gitu, cuma setidaknya justru karena kita masih awal, masih sama-sama belajar nih, kita bagi sedikit proses yang pernah kita alami gitu. Itu aja. Oke, sekian teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah, kalau memang Allah mengizinkan kita bikin lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.